Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, Ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Putra Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, Ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku. Siapa saja yang menyambut Aku, sebenarnya bukan Aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Jika seorang mau menjadi yang pertama, ia harus menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita melihat bagaimana para murid Yesus ternyata juga bertengkar di antara mereka soal siapa yang terbesar di antara mereka. Tentu pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kita juga sering dengar. Bahkan mungkin kita juga tanya di antara kita, siapa yang terbesar? Siapa di antara Anda yang mau jadi yang terbesar? Mari kita renungkan pertanyaan ini. Kalau dunia mengajarkan kepada kita untuk menjadi yang terbesar, kita harus menang. Kita harus sukses. Pertama harus sukses, kedua harus menang. Ketiga, saya mau ajak Anda lihat apakah benar ini membawa kita pada kebahagiaan, pada kedamaian. Pertama, menjadi sukses. Penting gak untuk jadi sukses dalam hidup? Penting. Kenapa? Karena menjadi sukses itu artinya kita berhasil mencapai berbagai impian kita. Ada gak dari Anda yang gak pernah diajarin dari masih kecil untuk tidak punya impian? Semua orang tua selalu tanya kepada anak-anaknya, "Apa impian kamu? Apa cita-cita kamu?" Penting untuk punya impian, untuk punya cita-cita dan menggapai cita-cita itu. Kalau kita nggak bisa mencapai impian itu, kita dinilai sebagai orang gagal. Dan tentu semua orang mau dinilai sebagai orang yang berhasil. Pengusaha berhasil, dosen berhasil, ibu rumah tangga berhasil, suami berhasil, romo yang berhasil. Hebat. Semua orang mau berhasil, mau mengejar cita-citanya. Tetapi kita perlu hati-hati, karena ada juga bahaya yang mengintai kalau kita
terus-menerus hanya mengejar cita-cita kita saja. Apa bahaya itu? Pertama-tama, kalau kita bisa terus mengejar cita-cita kita, kita bisa jadi orang yang sombong. Karena kita pikir kita hebat. Kita juga bisa merasa aku nggak perlu Tuhan. Aku menjadi Tuhan yang baru. Karena yang penting adalah apa yang aku mau, apa yang aku cita-citakan, dan mengejar cita-cita itu. Lebih dari itu, kita juga bisa menjadi pribadi yang merasa harus dihormati. Karena aku sudah membuktikan diriku, karena aku hebat, karena aku bisa melakukan banyak hal. Perasaan yang disebut dengan entitlement. Kamu perlu menghormati aku. Kamu perlu mendengarkan aku. Aku ini penting. Jadi seringkali karena kita dikuasai oleh berbagai pemikiran, aku hebat, kita nggak bisa dengerin orang lain. Kritik kecil aja udah bikin kita, sangat tersinggung dan marah. Ternyata keberhasilan ada bahayanya juga. Dan lebih dari itu, kita melihat bahwa yang namanya sukses, keberhasilan, ini adalah target yang bergerak. Kenapa ada banyak orang yang tidak bahagia walaupun sudah berhasil? Karena target keberhasilan ini bergerak. Kalau kita udah berhasil mencapai satu impian kita, sebentar kita menikmati keberhasilan itu, senang. Tapi berapa lama bisa menikmati? Sebentar kemudian kita punya target yang baru, impian yang baru. Sebentar berbagai kesuksesan yang kita udah capai tidak buat kita lagi bahagia. Dulu kita pikir kalau punya sepeda motor aja, aku udah bahagia. Tapi udah punya satu sepeda motor, ternyata nggak bahagia. Karena yang bisa buat aku bahagia, mobil. Harus punya mobil. Udah punya mobil, ternyata juga nggak lebih bahagia. Karena yang sekarang aku mau 2 mobil. Dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi supaya bahagia, kita pikir sekarang kita harus lebih hebat dari orang lain. Mulai membandingkan. Nah, ini semakin berbahaya. Apalagi di zaman teknologi, informasi, internet, mudah sekali kita membandingkan diri dengan orang lain. Jadi kalau kita lebih hebat dari orang lain, kita senang. Kalau kita menang, kita senang. Apalagi jadi yang terhebat, terbesar. Kita jadi populer. Orang lain di bawah kita. Kita hidup dengan ilusi, aku hebat. I am somebody. Jadi semakin kita merasa orang lain harus dengerin aku. Dan karena kita ini yang terhebat, terbesar, harus ada di pusat perhatian. Menjadi pusat perhatian. Kalau aku ada di rumah, karena aku ini yang menyediakan berbagai hal buat keperluan semua anggota keluarga di rumah. Semua harus dengerin aku. Semua harus ikutin aku. Percakapan di meja makan, aku yang tentuin. Berbagai kegiatan yang keluarga lakukan, aku yang tentukan. Entitlement, merasa harus didengerin, harus diikutin. Karena aku yang terpenting. Dan ini terjadi
dalam juga berbagai komunitas, bahkan di dalam gereja. Dan Anda dengar tadi para murid ternyata juga ribut soal siapa yang terbesar. Capek gak ribut soal begini? Capek. Karena pada dasarnya pandangan seperti ini itu kan tergantung orang lain. Makanya mereka mesti ribut di antara mereka sendiri. Gimana kalau ada yang bilang, "Gak, kamu bukan yang terbesar, kamu bukan yang terhebat." Orang itu dimusuhin, orang itu disingkirin. Seperti ratu yang tiap hari bercermin dan bertanya, "Siapa yang tercantik?" Cerminnya bilang, "Bukan kamu." Cerminnya yang dipecahin. Padahal cerminnya mengatakan yang benar. Makanya kita lihat, tentu untuk menang ini penting. Dan dari kita masih kecil, kita udah didorong ikut lomba. Ikut lomba penting sekali. Ini memotivasi kita untuk mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Penting untuk menang, tetapi sekali lagi harus hati-hati. Karena ternyata ada bahayanya. Jadi sekarang bagaimana supaya bisa tetap berhasil dan menang, tetapi dijauhkan dari berbagai bahaya ini? Nah, ini yang Yesus ajarkan kepada kita. Kalau mau menjadi yang pertama, harus menjadi yang terakhir dan melayani. Apa artinya? Saya pernah ketemu seorang ibu yang mengatakan kepada saya, "Romo, saya ajarin anak saya untuk gak usah berpikir menjadi yang pertama, selalu berpikir untuk menjadi yang kedua." Ini teori baru. Kenapa Bu ajarin anaknya begitu? Biasanya semua orang tua kan ajarin untuk menjadi yang pertama. Anaknya harus yang paling hebat. Kalau menang juara di sekolah, Father Art pernah cerita, saya ingat ya, kalau menang piala, dapat medali, itu mamanya ajak Father Art pulang dengan begitu bangga karena baru jadi juara. Orang tua ajarin anaknya begitu, tapi ibu ini ajarin untuk jadi nomor 2. Karena ibu itu bilang, "Romo, kalau anak saya jadi nomor 1 susah, banyak yang iriin, banyak yang gak seneng." Yaitu seperti yang bacaan kedua tadi katakan, karena kita hidup dalam masyarakat yang bersaing, semua mau jadi hebat. Kalau jadi nomor 1 banyak yang iriin, jadi gak usah dia Romo, banyak yang iriin susah. Dan juga nanti dia capek sendiri, selalu berusaha mau jadi nomor 1. Padahal selalu ada orang lain yang lebih hebat. Jadi kalau jadi nomor 2 ya gak apa-apa. Artinya udah cukup baik, tapi yang iriin lebih sedikit. Yesus gak katakan kamu lebih baik jadi nomor 2. Yesus katakan kalau mau jadi yang terbesar, mau jadi yang pertama, harus menjadi yang terakhir. Kenapa? Karena kalau menjadi yang terakhir, itu artinya paradigmanya itu udah berbeda. Hidup artinya bukan hanya untuk diriku saja. Kalau menghindari diiriin, artinya perspektifnya masih diri sendiri, supaya enak, supaya aman. Jadi hebat, tapi tetap aman. Tapi Yesus katakan, jadi yang terakhir. Apa sih artinya jadi yang terakhir? Saya ingat satu kali kita lagi mau naik ke Kawah Ijen sama-sama, romo-romo dan frater-frater. Saya udah mau jalan cepet, karena saya mau buktikan, walaupun saya ini lebih tua dari frater-frater, fisik saya juga masih kuat. Waktu saya mulai jalan cepet, saya mulai sadar di belakang saya ternyata ada juga yang kesulitan.
Jadi saya lihat di paling belakang, oh Father Seto jalan paling belakang. Jadi saya mundur, saya jalan bareng Father Seto. Saya sadar bahwa walaupun Father Seto ini fisiknya kuat sekali karena dia rajin sekali olahraga, setiap hari kalau olahraga basket itu wah paling jago ya, larinya juga paling jago, fisiknya hebat. Tapi kenapa di paling belakang? Karena yang paling belakang ini memastikan bahwa semua yang lain itu aman sampai pada tujuannya. Jadi perspektifnya bukan tentang aku, tetapi tentang gimana yang lain. Semua harus maju, gak boleh ada yang ketinggalan, sama-sama sampai ke tujuan. Dan itu juga artinya harus melayani. Makanya Yesus bilang, jadi seperti anak kecil. Siapa juga yang melayani yang paling kecil ini, yang lemah, yang anak kecil ini boleh datang kepadanya, itu yang terbesar. Dalam hidup ada kebahagiaan yang jauh lebih dalam daripada sekedar mengejar kesuksesan dan kemenangan. Sebagai cerita penutup, saya mau sampaikan, bagikan pengalaman yang di-sharingkan kepada saya minggu ini. Ada seorang teman yang cerita, Romo, saya baru mengalami kejadian yang sangat indah buat saya. Jadi dia cerita waktu zamannya COVID itu lagi tinggi-tingginya, banyak sekali yang sakit dan banyak sekali yang meninggal, dan cari obat susah. Itu sekitar 2 bulan lalu ya, sampai 1 bulan lalu ya. Kita bersyukur sekarang angkanya udah turun sehingga kita juga bisa misa offline di gereja. Tapi waktu itu banyak sekali yang meninggal dan cari obat aja susah. Jadi waktu itu ada satu temennya yang sakit dan dia keluarganya bisa cari, akhirnya muter-muter kemana-mana berhasil temukan obat itu. Jadi dia kirim obat ini lewat Gojek. Tentu obat ini harganya mahal sekali. Tapi lebih dari sekedar mahal sekali, cari obat ini susah sekali. Mereka mesti tanya ke banyak orang baru bisa dapat. Harapannya tentu obatnya bisa cepat-cepat sampai di keluarga yang sakit sehingga bisa langsung mengobati. Dia waktu itu dia bilang kalau saya kirim barang lewat Gojek, biasanya karena ini udah aplikasi kan, saya nggak tulis alamatnya. Tapi kali ini entah kenapa saya tulis alamatnya lengkap. Jadi di paketnya itu ada alamat lengkap. Dia kirim lewat Gojek. Ternyata sesudah 1 jam dia cek, obatnya udah sampai belum? Belum sampai. Waduh, dia udah mulai khawatir nih. Ini kenapa nih? Pikiran negatif mulai timbul. Jangan-jangan bapak Gojeknya ini tahu bahwa ini isinya obat dan obatnya mahal. Jadi lebih baik udah dijual aja, bisa dapat duit banyak sekali. Wah, dia udah mulai khawatir. Nunggu 2 jam masih belum sampai. Jadi sekarang dia telepon ke bapak Gojeknya, Pak, bapak di mana? Kok saya lihat rutenya bapak muter-muter terus. Waduh, bapaknya itu udah gemeteran. Dia bilang, aduh bu, saya mohon maaf banget bu, paketnya entah kenapa hilang. Aduh gimana, ini kan bukan hanya soal barang, tapi soal nyawa temennya supaya bisa lebih cepat sampai ke temennya. Jadi ibu ini sangat khawatir. Gimana nih? Coba pak tolong usahain. Ya bu, saya juga dari tadi udah bolak-balik rute yang saya lewatin nih. Mungkin jatuh di jalan karena paketnya ringan sekali. Saya taruh di depan sepeda motor saya. Jadi saya dari tadi udah nyusurin lagi bu. Ya udah pak, cari lagi. Udah lewat 3 jam, ibunya ini telepon lagi, Pak, udah ketemu belum pak? Belum bu, tapi bu tolong ya, saya jangan dilaporin. Karena kalau saya dilaporin, saya bakal kehilangan pekerjaan saya. Padahal saya butuh banget pekerjaan ini. Saya janji bu, saya akan cari. Dan kalau gak ketemu, saya janji, saya akan ganti barangnya bu. Tapi gimana mau beli obat itu yang harganya begitu mahal dan mau cari lagi.
Tapi puji Tuhan, setelah beberapa jam lewat, ibu ini dapat telepon dari keluarga yang dia mau kirim obat itu, ternyata obatnya udah sampai. Dia heran, kok bisa udah sampai obatnya? Iya, tadi ada satu bapak naik mobil, dia tanya, ini barang ibu ya? Ternyata bapak itu pasti tanya, kenapa Pak bisa anterin barang ini? Iya, tadi saya lagi di jalan, lihat ada paket di pinggir jalan, saya ambil, saya lihat ada alamatnya, jadi saya langsung kirim ke ibu. Luar biasa. Ternyata saat itu bapak ini yang naik mobil, biasanya kalau naik mobil kan gak pernah lihat ada barang jatuh kan, dan gak berani ambil kalau ketemu di jalan, karena ini pasti barang orang lain. Tapi bapak itu ambil dan dia antar ke orang yang butuh obat itu. Jadi teman saya ini langsung telepon ke bapak Gojeknya, dia bilang, Pak, puji Tuhan obatnya udah sampai barangnya. Bapak Gojek itu langsung bilang, puji Tuhan ibu. Ternyata bapaknya ini juga Katolik. Jadi seneng banget bapaknya, aduh terima kasih Tuhan, ini Tuhan yang udah atur. Buat ibu ini adalah kejadian mujizat. Lalu ibu ini bilang, Pak, boleh gak Pak, saya kasih sesuatu buat Bapak sebagai rasa syukur saya. Karena saya sangat berterima kasih Tuhan udah bantu. Bapak Gojeknya itu bilang, gak usah Bu, saya abis ini udah mau pulang, saya mau doa sama keluarga saya. Saya mau bersyukur sama Tuhan karena Tuhan itu udah begitu baik. Dia lindungi saya, obatnya ini udah bisa, barangnya juga bisa ketemu, obatnya ibu, barangnya ibu. Jadi ini pasti berkat dari Tuhan. Lalu ibu ini bilang, Pak gak apa-apa Pak, saya mau bersyukur, mau bagi sesuatu sama Bapak. Tapi Bapak itu gak mau terima. Bahkan udah lewat beberapa hari ibunya ini terus tanya, Bapak itu gak mau terima. Gak mau terima uang lebih dari ibu itu. Bapak itu bilang, Bu, ibu udah gak laporin saya aja, saya udah sangat bersyukur. Apalagi barangnya bisa ketemu. Ini rahmat yang gak bisa dibeli pakai uang. Bagaimana dalam hidup kita? Ada banyak hal yang gak bisa diukur hanya pakai uang, kemenangan, kesuksesan. Rahmat dari Tuhan jauh lebih indah daripada berbagai hal ini. Dan kalau kita mau jadi pemenang, itu artinya kita harus membentuk diri kita menjadi pribadi yang penuh syukur, murah hati, rendah hati, dan mau terus melayani buat orang lain. Mau jadi yang pertama, belajar menjadi yang terakhir dan melayani sesama. Amin.